Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, back with me again. My name is Asifa Shakira from English Literature in Syarif Hidayatullah Jakarta, and currently I'm also as the young member of UKM Bahasa Flat. Jadi di sini sama seperti video-videoku sebelumnya, aku bakal ngajarin tentang video pembelajaran. Tapi kali ini aku bakal ngajarin materi bahasa Prancis. Nah, sebagai pemula untuk belajar bahasa Prancis, tentunya kita harus tahu dong huruf abjad, karena di dalam bahasa Prancis ini, beda dengan bahasa Indonesia, punya pengucapan sendiri. Dan juga untuk beberapa kata ada ketentuan untuk pronunciation-nya atau pengucapannya ini. Nah, how to pronounce words in French? Jadi, pertama itu kita akan belajar tentang l'alphabet. Nah, abjad dalam bahasa Prancis hampir sama dengan abjad bahasa Indonesia, yang dikenal sebagai alfabet Roman. Tapi, pelafalannya bisa sama sekali berbeda. Mempelajari pelafalan sangat penting dalam mengucapkan dan mengeja kata-kata dalam bahasa Prancis. Selain abjad normal, ada beberapa aksen dan kombinasi yang perlu dipelajari untuk meningkatkan kefasihan berbahasa Prancis kita. Sini tentang materi l'alphabet atau alfabet, yaitu huruf abjad kalau dalam bahasa Indonesianya, sama hurufnya A sampai Z, tapi punya pelafalan yang berbeda-beda. Dimulai dari huruf A. Nah, kita mengucapkan huruf A ini seperti A. Buka mulut lebar-lebar untuk melafalkan abjad pertama, A. Mengucapkan huruf ini mirip dengan A halus dalam bahasa Indonesia. Nah, huruf B ini juga sama dengan cara kita mengucapkannya di dalam bahasa Indonesia. Kita bisa bayangkan silabus pertama dari kata baby dalam bahasa Inggris. B. Lanjutnya C. Nah, kalau di bahasa Indonesia kita nyebutnya C, kalau di bahasa Perancis itu kita nyebutnya C. Nah, ini huruf C ini kita hampir mirip, tapi diganti dengan huruf S. Kalau di bahasa Indonesia kan kita nyebutnya C, tapi di bahasa Perancis kita nyebutnya C. Nah, selanjutnya itu D. D juga sama kayak bahasa Indonesia, serupa dengan huruf B, C, itu kita nyebutnya sama dalam bahasa Indonesia juga, sama persis ya. Nah, untuk huruf E. E-nya ini biasanya kita nyebutnya dengan E, tapi kalau di bahasa Prancis, untuk abjadnya sendiri kita nyebutnya E. Nah, selanjutnya itu F. F itu sama persis pelafalannya dalam bahasa Indonesia. Huruf-huruf L, M, N, O, dan S dalam bahasa Prancis pelafalannya itu sama seperti dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kita sama aja nyebutnya sebagai F. Nah, lanjut lagi. G. Nah, G kalau di bahasa Prancis itu nggak sama dengan bahasa Indonesia. Jadi kita nyebutnya J. J. Nah, bayangkan kita mengucapkan J tapi agak mendengung sehingga suaranya mirip sh. Bayangin aja huruf G di dalam kata George. Nah, selanjutnya kita ada huruf H. Nah, H ini beda banget ya sama bahasa Indonesia, soalnya kita nyebutnya ash. Karena pengucapan huruf ini diawali suara lembut A, diikuti dengan hish. Jadi suara ini serupa dengan kata gosh dalam bahasa Inggris ya. Selanjutnya itu I. I, kita ngucapin I itu I biasa, sama kayak di bahasa Indonesia juga. Nah, J. Selanjutnya itu J. Pengucapan huruf ini mirip huruf G, tapi dengan suara huruf I alih-alih huruf E. J. Nah, selanjutnya itu K. Nah, K ini cukup mudah dilafalkan karena sama aja ya, sama kayak di bahasa Indonesia. Nah, untuk huruf L,
itu juga sama seperti bahasa Indonesia, kita nyebutnya di bahasa Prancis itu dengan L juga. Nah, M juga sama, kita sama aja penyebutannya dengan dalam bahasa Indonesia, yaitu dengan M, dan juga N dan O ini juga sama, pengucapan dalam bahasa Perancisnya juga sama kayak bahasa Indonesia, jadi kita tinggal sebutnya L, M, N, O. Nah, gampang dan sederhana kan? Nah, yang selanjutnya juga P, ini juga nggak ada pengucapan khusus, jadi mirip dengan bahasa Indonesia, kita nyebutnya P. Lanjut lagi, Q. Nah, di dalam bahasa Prancis ini, pengucapan huruf Q ini serupa dengan versi bahasa Indonesia-nya, tapi agak kita melunakkan suara Y di tengahnya. Pengucapannya mirip dengan huruf U dalam bahasa Prancis, jadi Q. Q. Nah, selanjutnya itu R. Nah, kita udah nggak asing lagi kan sama native-native kalau kita dengar orang-orang Eropa atau orang Prancis ngomong bahasa Prancis itu R-nya ada ciri khas tersendiri. Nah, iya, jadi dalam bahasa Prancis, R itu disebut dengan R, karena ada sedikit getar di akhirnya. Nah, kalau kita nggak bisa menggetarkan huruf R, nggak usah khawatir. Itu nggak apa-apa, karena kita bukan lidah orang native yang dimana mereka udah terbiasa nyebutin R-nya itu dengan R. Jadi kita bisa nyebutnya R biasa ya. Nah, selanjutnya itu S. S ini serupa dengan bahasa Indonesia, jadi kita sama aja nyebutnya S. Dan juga lanjut T, itu juga sama dengan bahasa Indonesia, kita sebut T. Nah, U ini agak sedikit susah ya dilafalin, karena kita punya kiat yang bagus untuk ngucapin huruf U nih. Nah, dengan melakukan suara E keras seperti E, lalu gerakan bibir ke depan seakan mengatakan U. U. Nah, suara gabungan ini memang agak sulit dan cara termudah untuk mempelajarinya yaitu kita harus dengar native-nya memang. Tapi kita bisa melatihnya, yaitu dengan mempelajarinya, kita itu bisa melatihnya dengan kita bisa bayangin itu serupa dengan hampir mirip dengan suara kalau kita lagi jijik kayak iu, iu. Nah, tapi diawali dengan suara e. Jadi kita bisa lidah dan mulut Anda dan lidah dan mulut kita itu diatur posisinya seperti membuat suara i. Nah, bibir kita dibuletin jadi kayak bikin huruf o. Jadi e, e, e. Itu U di dalam bahasa Perancis. Lanjut lagi, V. Nah, huruf V ini sama, tapi ada H di tengah, jadi kayak V. V. Kalau kita di Indo kan, di bahasa Indonesia, itu nggak terlalu ditekan kayak gitu kan. Nah, selanjutnya itu W. Nah, di W dalam bahasa Perancis ini, pelafalannya punya arti double V atau V ganda. Nah, pengucapan W dalam bahasa Inggris itu huruf V diucapkan seperti dua kata yang terpisah. Sorry, maksudnya itu pengucapan W dalam bahasa Prancis itu kita ngucapinnya seperti dua kata yang terpisah, yaitu double dan V. Jadi disebutnya double V. Nah, selanjutnya itu X. Nah, X ini adalah X. Jadi X ini kita nyebutinnya X. Tapi X ini nggak terlalu sering dipakai dalam bahasa Prancis karena lebih mirip seperti X dalam bahasa Inggris dengan huruf I yang dipanjangkan. Nah, selanjutnya itu Y, itu disebutnya Y. Nah, pelafalan huruf ini paling aneh dari seluruh alfabet di bahasa Prancis karena huruf Y punya dua suara, yaitu Y. Nah, lanjut huruf terakhir yaitu Z. Z ini kita nyebutnya sama aja ya kayak di bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa huruf yang berbeda pelafalannya di dalam bahasa Perancis. Kita mulai dari awal.
A, B, C, D, E, F, G, J, H, I, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, itu tadi cara ucapin alfabet dalam bahasa Prancis. Nah, selanjutnya kita lanjut materi exam. Nah, ini contohnya. Yang pertama untuk huruf A, yaitu dibaca AMI. AMI. B, dibaca B, contohnya bongbong. Bongbong. Huruf C dibaca K bila bertemu huruf A, O, U, dan konsonan. Nah, tapi dibaca S bila bertemu huruf I, E, dan Y. Contohnya, kafe. Nah, lanjut itu D dibaca D, contohnya mardi. Lanjutnya itu huruf E. E ini agak tricky karena kadang dibaca E pepet seperti pada kata enek. Dan kadang dibaca juga dengan E taling seperti pada kata ember. Jadi E dan E. Nah, tapi kita bisa lihat contohnya itu seperti exprès. Exprès. Nah, selanjutnya untuk huruf F, yaitu contohnya France. Ini dibaca F. Nah, G dibaca G bila bertemu huruf A, O, U, dan konsonan. Dibaca J bila bertemu huruf I, E, dan Y. Contoh, gare. Gare. Atau aubergine. Aubergine. Nah, selanjutnya itu H. Itu huruf H ini nggak dibaca. Jadi contohnya itu hotel. Hotel. Selanjutnya huruf I dibaca I, contohnya artikel. Artikel. Lanjut itu K dibaca K, contohnya kilo. Selanjutnya itu huruf L. Dalam contoh kata livre. Livre. Nah, lanjutnya huruf N. Nah, huruf M sebelumnya itu di dalam contoh sinema. Ini bacanya sinema. Nah, tapi ada untuk aturan sengau atau nasal itu akan dibahas terpisah untuk selanjutnya ya. Nah, lanjut itu N, itu untuk aturan sengau juga akan dibahas terpisah. Nah, N ini contohnya noir. Noir. Selanjutnya itu huruf O dibaca rose. Rose. Lalu P dibaca P, contohnya poang. Poang. Nah, selanjutnya itu Q dibaca K, selalu diikuti huruf U. Nah, U-nya itu nggak dibaca. Contohnya, question. Question. Nah, selanjutnya itu huruf R, dibaca mirip K. Nah, jadi huruf R ini itu kan salah satu huruf yang paling sulit diucapkan dalam bahasa Inggris. Karena diucapkan di tenggorokan seolah-olah kita pengen ngeluarin suatu. Nah, contohnya ini Paris. Paris. Kalau di bahasa Prancis, Paris yang kita sebut dengan Paris ini nyebutnya
Paris. Selanjutnya itu S, dibaca S di awal kata. Nah, dan juga dibaca Z bila bertemu vokal di tengah kata. Dibaca S bila double. Contohnya, poison, poison. Nah, kalau misalkan untuk poison-nya ini punya huruf S-nya 2, itu dibacanya poisson. S-nya itu jadi dibaca S karena double. Selanjutnya huruf T itu dibaca T, contohnya tomat. Tomat. Selanjutnya itu huruf U, dibaca dengan bentuk bibir seperti tersenyum sambil mengeluarkan bunyi U. Jadi U, U. Jadi nggak seperti U bulat di bahasa Indonesia ya, yang U. Nah, ini contohnya buho, buho. Selanjutnya itu huruf V, yaitu contohnya voiture, voiture. Nah, selanjutnya itu huruf W, contoh katanya yaitu web, web. Nah, huruf X, contoh katanya itu exam, exam. Huruf selanjutnya yaitu Y, yaitu di kata stilo. Itu Y-nya dibaca huruf I ya, dibaca sebagai I. Nah, selanjutnya huruf terakhir, contohnya adalah zon. Itu dibaca Z, sama. Nah, untuk tambahan juga, jadi C ini dibaca S. Contoh, garçon, garçon. Oke, itu contohnya. Nah, yang selanjutnya adalah la lettre silencieuse, atau yang disebut dengan silent letter. Jadi dalam bahasa Prancis, silent letter atau huruf yang tidak diucapkan cukup lazim ditemui. Biasanya ditemukan di akhir kata. Nah, gimana sih cara mengucapkan huruf yang terletak di akhir kata? Kapan huruf itu dibaca dan kapan huruf itu nggak dibaca? Nah, akhir-akhir ini aku juga baru tahu ada sebutan buat silent letter ini yang gampang dihafal. Jadi, I spread the ZX. Di mana maksudnya hurufnya itu S, P, R, E, T, D, S, Z, dan X. Nah, kalau terletak di akhir kata, jadinya nggak diucapin. Contohnya, yaitu Louvre. Itu nggak dibaca di akhir. Terus yang contoh kedua, Tro. P-nya nggak dibaca. Selanjutnya contoh ketiga, Me. Nah, sebenarnya R-nya dibaca, tapi lemah sekali, jadi seolah-olah nggak dibaca. Nah, yang selanjutnya contoh keempat, Om. Hanya itu nggak dibaca. Contoh kelima, Petit. T-nya nggak dibaca yang di akhir. Contoh selanjutnya itu Fro. D-nya nggak usah dibaca. Dan juga selanjutnya Vous. Lalu ada AV. Dan selanjutnya itu Fo. Jadi X-nya itu nggak perlu dibaca. Nah, gimana kalau huruf lain yang terletak di posisi akhir kata? Jadi, huruf vokal selain E dibaca sebagaimana mestinya. Contohnya, Sera ini dibacanya Seha. Dibaca kayak biasa. Nah, lalu Velo dibaca Velo. Itu dibaca sebagaimana mestinya tadi. Selanjutnya itu B tetap dibaca B, contohnya web, dibaca web. Nah, C dibaca K, contohnya lak, lak.
Terus F juga tetap dibaca F, contohnya neuf. Itu tetap dibaca. Nah, L juga tetap dibaca L, contohnya bell. Nah, sedangkan M dan N di akhir kata akan dibahas lagi ya untuk bagian selanjutnya yaitu huruf nasal atau sengau. Nah, Ki itu dibaca K, contohnya kok. Dan jarang sekali atau mungkin nggak ada kata-kata yang berakhiran huruf G, H, J, K, V, dan W ini. Nah, sampai situ kita bisa hampir lancar kalau terus dipraktekin cara bacanya. Jadi kita tinggal menetapkan bagian gabungan huruf dan huruf sengau. Nah, selanjutnya akan dibahas di next ini. Nah, selanjutnya ini fusion de lettres, voix combine, and combinaison de consonnes. Jadi, huruf gabungan atau gabungan huruf ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu voix combine. Voix combine. Nah, voix combine ini adalah gabungan vokal. Nah, sedangkan combinaison de consonnes itu adalah gabungan konsonan. Nah, untuk gabungan vokal atau voix combine. Pertama itu AE atau biasa ditulis AE yang disambung gitu, dibaca E. Contohnya, sekum. Nah, yang kedua, AI dibaca E, contohnya me. Mais ini dibaca me. Nah, lalu AI dibaca AI, contohnya mais ini dibaca mai. Nah, itu dibedakan ya dengan sebelumnya, itu I-nya itu beda ya hurufnya. Nah, lalu au dibaca O, contohnya soft. Jadi au itu dibacanya O. Nah, lanjut lagi aye. Aye ini dibacanya E, contohnya pais ini dibaca P. Nah, A dibaca E, contohnya nej ini dibaca nez. Lalu EU ini dibaca E alias EPP, contohnya euro, euro. Atau kalau di bahasa Inggris kita nyebutnya you. Nah, selanjutnya itu OE atau bisa ditulis OE yang disambung O sama E, dibaca E. Contohnya itu OE. OE. Nah, selanjutnya OE yang titik 2 E-nya di atasnya itu contohnya Noel. Dibaca tetap OE. Nah, OI dibaca OA. Contohnya avoir. Avoir. Nah, OI dibaca OI juga. Contohnya asteroid. Asteroid. Nah, OU dibaca U. Nah, ini U-nya kayak U di bahasa Indonesia alias U bulat. Contohnya so. So. Nah, selanjutnya itu EAU itu dibaca O. Contohnya bote. Bote. Ini kan BAUT tulisannya, tapi EAU-nya itu dibaca O, jadinya kita nyebutnya bote. Selanjutnya itu EOI dibaca OA. Contohnya ase, aso. Nah, itu tadi tentang gabungan vokal. Nah, selanjutnya itu ada gabungan konsonan atau yang disebut dengan combinaison de consonnes. Jadi, di gabungan konsonan ini ada aturannya juga. How to pronounce it? Gimana cara bacanya? Pertama, aturannya yaitu CC dibaca K. Bila diikuti A, U, O, dan konsonan. Lalu dibaca KS bila diikuti E, I, dan Y. Contohnya, kata akor dibaca akor. Lalu, itu CH dibaca SC. Contohnya, Xiang. Cian ini dibaca Xiang.
Lalu GN dibaca NY, contohnya mignon. Mignon. Nah, terus PH dibaca F, contohnya telepon. Telepon. SC dibaca SK bila diikuti A, U, O, dan konsonan. Dibaca S bila diikuti E, I, dan Y. Contohnya, script, script. Dan juga science. Script ini dibaca script. Dan science, kalau di bahasa Inggris, itu dibacanya science di bahasa Prancis. Dan selanjutnya itu SCH dibaca SY. Contohnya, sila. Dan juga yang terakhir itu aturannya TCH dibaca C. Contohnya, cat. Nah, itu tadi tentang gabungan konsonan. Gimana? Sampai sini udah pusing ya? Nah, habis ini masih ada lagi materi tentang bunyi sengau. Nah, ini memang agak lebih ribet sih, tapi kita pasti bisa kok. Ayo kita belajar. Lanjut, ini tentang materi bunyi sengau. Nah, ada banyak aturannya. Jadi kita bisa lihat sini. An dibaca ong, contohnya ong bulongs. Yang kedua, ane dibaca am dan an, contohnya dam dan kan. Ain dibaca ang, contohnya fang. Atau di American dibacanya American. Nah, aine dibacanya M dan N, contohnya je t'aime. Je t'aime. Atau American. American. Nah, selanjutnya M, N, aim, N dibaca ang. Contohnya Europang. Europang. Atau plang. Lanjut M, N, aime dibaca M dan N. Contohnya Europin. Europin. Nah, Seine dibaca sen. Nah, un dibaca ang. Contohnya jeune. Jeune. Nah, aune dibaca n. Contohnya jeune. Jeune. In dibaca ang. Contohnya matang. Matin ini dibacanya matang. Nah, lanjut ine dibaca im dan in. Contohnya margarine. Margarine. Dan oin dibaca oang. Contohnya besoin. Nah, oinnya dibaca on. On. On dibaca on. Contohnya prénom. Terus avion ini dibaca avion. Selanjutnya ome dan one dibaca om dan on. Contohnya home ini dibaca om dan person untuk person. Nah, un dibaca ang. Contohnya parfum. Parfum. Dan juga okang. Aucun ini dibacanya okang. Lalu aturan selanjutnya une dibaca dan un. Contohnya legume atau okun. Nah, aturan selanjutnya itu yn dibaca ang. Contohnya sangpa. Simpa ini dibacanya sangpa. Sedangkan untuk sindrom dibacanya syndrome. Syndrome. Nah, di aturan terakhir yaitu YNE dibaca im dan i. Contohnya enzim. Enzim ini dibacanya enzim. Atau androgen ini dibacanya androgen. Nah, jadi itu tadi aturan-aturan dalam pengucapan kata di dalam bahasa Prancis dan juga
ada ulasan sedikit tentang alfabet sebagai awal dari tahapan kita dalam belajar bahasa Prancis. So, I think that's all. Semoga bermanfaat videonya. Kalau memang ada pertanyaan, boleh banget komen di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Merci beaucoup. Bye, guys.